Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 5A31 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi menggunakan Zahir Accounting pada Abang Bengkel Motor. Perkenalkan, saya Tania Atvita dengan NIM 63231186. Perkenalkan, nama saya Hawa Kalila Nuryadini dengan NIM 63230826. Perkenalkan, nama saya Putri Alisa Raya dengan NIM 63230487. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 63231499. Perkenalkan, saya Amelia Putri dan teman-teman saya akan mempresentasikan PowerPoint Project Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi menggunakan aplikasi Zahir Accounting pada Abang Bengkel Motor. Berikut nama anggota kelompoknya. Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan pada analisis dan penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam kegiatan operasional Abang Bengkel Motor. Pembahasan mencakup proses pencatatan penjualan spare part, pembelian barang, pengelolaan persediaan, serta transaksi keuangan yang terkait dengan operasional bengkel. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi penggunaan aplikasi Zahir Accounting sebagai alat bantu dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, analisis untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sistem berjalan, serta menganalisis sistem usulan berupa diagram dan spesifikasi kebutuhan yang dapat meningkatkan efektivitas proses usaha. Proses sistem berjalan, yang pertama itu proses bisnis sistem berjalan di Abang Bengkel Motor menggambarkan alur pencatatan, pemrosesan, dan penyimpanan data transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi Zahir. Ketika pelanggan melakukan servis kendaraan atau pembelian kebutuhan bengkel, bagian administrasi mencatat data pelanggan, jenis layanan yang diberikan, serta bahan atau komponen yang digunakan selama proses pengerjaan. Data tersebut kemudian diinput ke dalam sistem sebagai transaksi, penjualan, atau jasa. Kemudian yang kedua, selama proses servis berlangsung, teknisi menyampaikan informasi terkait penggunaan bahan dan komponen bengkel kepada bagian administrasi, sehingga sistem secara otomatis menyesuaikan jumlah persediaan pada menu inventory. Setelah pekerjaan selesai, bagian administrasi mencetak nota pembayaran melalui sistem dan menyerahkan kepada pelanggan. Yang ketiga, setiap transaksi yang tercatat akan langsung diproses ke dalam jurnal otomatis, sehingga laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan kas, dan laporan persediaan dapat dihasilkan secara real-time. Melalui alur ini, aplikasi Zahir membantu bengkel dalam memastikan pencatatan transaksi yang lebih akurat, pengelolaan persediaan yang terkontrol, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya itu ada activity diagram yang menggambarkan alur proses pelayanan perbaikan kendaraan yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu pelanggan, admin, dan monitor. Awal mulanya itu pelanggan menyampaikan keperluannya, lalu beralih ke admin yang menerima keluhan dari customer. Setelah itu, admin memberikan nomor antrian sebagai tanda urut pelayanan. Nomor antrian tersebut kemudian diterima oleh customer dan juga oleh montir. Selanjutnya, montir melakukan proses perbaikan kendaraan sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh customer. Setelah perbaikannya selesai, montir akan memberikan informasi kepada admin hasil perbaikan tersebut. Berdasarkan informasi, admin memberikan nota pembayaran kepada customer. Selanjutnya, customer akan menerima nota pembayaran dan melakukan pembayaran kepada admin. Setelah pembayaran diterima, admin menyatakan bahwa transaksi telah selesai. Proses diakhiri dengan penyerahan kendaraan kepada customer, dan customer menerima kembali kendaraan yang telah diperbaiki. Aktiviti diagram ini menunjukkan alur kerja yang terstruktur hingga akhir, sehingga setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses pelayanan perbaikan kendaraan. Selanjutnya yaitu use case diagram Excel yang menunjukkan interaksi antara user dan sistem pengolahan data dari Excel.
User terlebih dahulu melakukan registrasi dan login untuk mendapatkan akses dari sistem. Setelah itu, user dapat menginput file Excel yang di dalam prosesnya juga mencakup pengisian nama kolom file Excel. Diagram ini menegaskan bahwa seluruh fitur hanya dapat digunakan oleh user setelah berhasil melakukan login, sehingga alur penggunaan sistem berjalan secara terstruktur dan aman. Selanjutnya adalah use case diagram Zahir Accounting yang menggambarkan penggunaan sistem Zahir Accounting oleh beberapa aktor, yaitu dari pemimpin, bagian kasir, bagian gudang, bagian penjualan, supplier, dan pelanggan atau customer. Seluruh aktor harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Sistem mendukung proses utama seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, pelunasan hutang, penagihan piutang, serta pembuatan laporan. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap proses saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan transaksi dan laporan keuangan secara terstruktur. Dokumen masukan. Dokumen masukan yang krusial adalah bukti pembelian secara kredit dengan uang muka dengan nomor bukti PB002. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat penambahan persediaan barang dagang bengkel seperti ban Dunlop dengan kode D115 dari pemasok yaitu Yamaha, mencatat harga pokok penjualan serta menghitung kewajiban utang usaha. Data yang berasal dari dokumen ini harus diinput secara akurat ke dalam sistem, mencakup identitas barang seperti kode A002, nama barang, harga satuan dan jumlah, total nominal pembelian, perhitungan pajak, pertambahan nilai atau PPN, dan juga jumlah uang muka atau DP yang telah dibayarkan. Dokumen ini menjadi dasar penting bagi proses retur pembelian dan pelunasan hutang di kemudian hari, memastikan seluruh data pembelian tercatat secara terperinci. Selanjutnya, dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan hasil akhir dari proses bisnis yang telah dilakukan sistem dan disajikan kepada pihak internal maupun eksternal. Salah satu dokumen keluaran penting dalam sistem penjualan dan pelayanan bengkel adalah bukti kas masuk atau BKM. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti autentik bahwa sejumlah uang telah diterima oleh pihak bengkel dari pelanggan sebagai pelunasan atas suatu transaksi, seperti penjualan barang atau jasa servis. BKM mencakup rincian penting seperti nomor dokumen unik atau nomor BKM, seperti tanggal transaksi, nama pihak yang memberikan uang atau diterima uang dari, jumlah nominal yang diterima, termasuk perhitungan PPN jika ada, serta keterangan kegunaan uang tersebut, misalnya pembayaran atas penjualan spare part. Bukti kas masuk ini sangat penting untuk akuntabilitas internal dan menjadi dasar pencatatan transaksi penerimaan kas dalam sistem akuntansi. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Permasalahannya berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap sistem pencatatan keuangan yang berjalan di Abang Bengkel Motor, ditemukan beberapa permasalahan pokok yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan. Sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual dan semi-manual dengan menggunakan aplikasi spreadsheet atau Excel, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan inkonsistensi data. Selain itu, data keuangan belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu, yang menyebabkan proses pengelolaan data dan penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang relatif lama serta kurang efisien.
Permasalahan lainnya adalah penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas belum dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan informasi keuangan yang akurat bagi pemilik bengkel sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengendalian kas dan bank juga belum berjalan secara optimal karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum dilakukan secara sistematis dan terpusat, sehingga menyulitkan proses pengawasan serta rekonsiliasi keuangan. Selain itu, pengelolaan data penjualan dan pembelian belum terdokumentasi dengan baik, yang berdampak pada kesulitan dalam memantau piutang serta pergerakan persediaan suku cadang. Keterbatasan sistem yang digunakan saat ini mengakibatkan informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya relevan, tepat waktu, dan andal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis Zahir Accounting yang terintegrasi guna mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan di abang bengkel motor. Kemudian, pemecahan masalah dari permasalahannya adalah permasalahan pokok yang timbul akibat sistem berbasis Excel diselesaikan melalui penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA, Zahir Accounting. Zahir Accounting menghindari resiko human error pada perhitungan dan posting yang terjadi di sistem lama. Setiap transaksi yang diinput akan otomatis menjadi jurnal dan terintegrasi langsung ke buku besar, menjamin keakuratan perhitungan kompleks seperti HPP tanpa perlu verifikasi manual. Masalah pengendalian stok yang lemah diatasi dengan penggunaan modul persediaan terintegrasi Zahir. Setiap item suku cadang yang terjual akan secara otomatis mengurangi stok, dan sistem menyediakan kartu stok digital yang real time, membantu pemilik mengelola reorder point secara efektif. Masalah inefisiensi pelaporan diatasi dengan fitur penyajian laporan real time. Seluruh data yang sudah terotomatisasi memungkinkan penyajian laporan keuangan utama dan laporan manajerial hanya dengan satu kali klik, one click reporting, yang sangat vital untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu. Keempat, Zahir meningkatkan akuntabilitas dan keamanan data dengan menerapkan kontrol akses ketat dan mencatat jejak audit atau audit trail untuk setiap entry, memastikan setiap tindakan dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap sistem berjalan di abang bengkel motor dan hasil penerapan sistem informasi accounting SIA Zahir Accounting, disimpulkan bahwa sistem pencatatan keuangan awal yang berbasis manual atau semi-manual dengan Microsoft Excel terbukti rentan terhadap kesalahan input, inkonsistensi data, dan kurangnya integrasi. Permasalahan pokok ini menyebabkan proses pengelolaan data dan penyusunan laporan keuangan utama seperti laba rugi dan neraca membutuhkan waktu lama dan tidak dapat dihasilkan secara otomatis maupun real time. Penerapan Zahir Accounting berfungsi sebagai solusi strategis untuk mengatasi inefisiensi tersebut dengan mengotomatisasi pencatatan transaksi dan integrasi seluruh siklus akuntansi termasuk modul pembelian dicerminkan oleh dokumen bukti pembelian secara kredit PB002 dan penjualan dicerminkan oleh bukti kas masuk BKM. Dengan sistem baru ini, human error pada perhitungan kompleks dapat dihindari. Pengendalian persediaan menjadi real time dan penyediaan informasi keuangan yang akurat dapat mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan secara efektif dan efisien. Kemudian sarannya untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi Zahir Accounting, disarankan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pimpinan perlu memastikan pelatihan berkelanjutan bagi staf yang terlibat dalam operasional, khususnya dalam menguasai fitur-fitur pada modul penjualan, pembelian, kas, dan persediaan Zahir Accounting, yang merupakan hal penting dalam operasional dan pengendalian aset lancar bengkel. Kedua, seiring bertambahnya volume data transaksi, manajemen sebaiknya mempertimbangkan untuk secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan spesifikasi perangkat keras atau hardware dan sistem operasi dengan minimal menggunakan Microsoft Windows 10 agar kompatibilitas dan stabilitas aplikasi dapat terjaga optimal.
Ketiga, meskipun sistem telah menyediakan laporan keuangan utama, pimpinan disarankan untuk proaktif memanfaatkan fitur penyajian laporan manajerial yang disediakan oleh Zahir Accounting untuk mendukung analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di masa mendatang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Puspitasari MKom selaku Wakil Rektor Bidang 1 Bagian Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Bahri MM, MKom, MAK selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Terima kasih kepada Ibu Safitri Lisnawati, Eskom, MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.